Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nursanti, mahasiswa PPG Prabajapatan tahun 2021 angkatan 4 di Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menyajikan video praktik pengalaman lapangan saya atau PPL di SD Negeri 109 Palembang. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk absensi sudah kirimkan melalui WA group ya. Pelajaran hari ini. Baiknya kita berdoa dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Kita selesai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kalau kemarin kita belajar apa nih? Ayo. Ya, iya betul. Serius. Ya, Pantun, Bu. Ilham menunjukkan apa Ilham? Pelajaran kemarin Tentang pantun, Bu. nah, masih tentang pantun, jadi ciri pantun ya, macam-macam pantun ya. Nah, siapa yang tahu macam-macam pantun ada berapa? Siapa tunjuk tangan right hand-nya? Noval. Ya. Anak-anak, pantun muda, pantun tua, dan pantun jenaka. Pantun jenaka. Ya, betul sekali. Betul sekali. Sebelum itu untuk menambah semangat kalian, coba sekarang kalian tepuk PPK. Masih tepuk PPK? Ingat dong. Yes. Ibu izin share screen untuk pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Baiklah anak-anak, simak tayangan PowerPoint berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Melalui kegiatan menyimak tayangan PowerPoint, anak-anak nanti dapat menganalisis berbagai macam-macam gangguan organ peredaran darah pada manusia dengan tepat ya. Kemudian, setelah kegiatan mencari tahu dari buku, anak-anak dapat mempresentasikan berbagai macam gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Ya. Setelah melihat tayangan pada PowerPoint, anak-anak dapat menganalisis makna dan amanat pantun dengan benar. Nih, siapa yang tahu gambar apa yang telah Ibu tayangkan ini? Ayo. Penyakit jantung, Bu. Penyakit jantung. Orang yang menderita penyakit jantung, apa sih penyebabnya? Ada yang tahu? Mengapa? Ayo, ada yang tahu? Penyebabnya adalah jantung disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Iya, betul. Ya, coba tepuk hebat untuk Rehan. 1, 2, 3. Hebat. Karena adanya penyumbatan pembuluh darah, makanya penyakit jantung. Terus apalagi sih penyakit-penyakit gangguan yang disebabkan karena gangguan kesehatan pada organ peredaran darah? Ada yang tahu lagi? Ayo, apalagi Naira, penyakit jantung, penyakit
penyakit apa lagi? Hipertensi. Hipertensi. Ambeien, Bu. Iya. Iya, Anemia, Bu. Ambeien, Bu. varises. Jantung koroner, Bu. Iya, jantung koroner. Oke, baiklah. Baiklah, anak-anak. Selain penyakit jantung adalah penyakit jantung koroner. Ya, selain gangguan yang lainnya, jantung koroner itu adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah, ya. Nah, biasanya dibilang jantung koroner ini silent killer, ya, karena dia tidak tidak mempunyai tanda-tanda yang khusus, tetapi tiba-tiba punya penyakit jantung koroner, gitu ya. Nah, apalagi setelah itu, anak-anak, bagaimana terjadinya gangguan jantung koroner? Nah, lihat diagram ini. Kalian lihat ke arteri koronaria menjadi mengeras dan menyempit karena apa? Kemudian aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan semakin sulit. Kemudian apa lagi? Otot jantung tidak darah. apa lagi ya? Gangguan pada otot darah itu Hipertensi. Nah, ini ya, hipertensi. Itu apa itu hipertensi? Meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu lama. Dindingnya tekanan darah lebih dari 120 per 80 mmHg. Iya, betul. Ya, hipertensi itu tekanan darah tinggi, ya. Darahnya terlalu tinggi sehingga membahayakan. Karena hipertensi bisa berakibat komplikasi pada penyakit-penyakit yang lain, ya, Nak. Nah, apalagi kemudian, nah, ini sklerosis. Sklerosis itu sama pengerasan pembuluh nadi. Nah, sklerosis ini diderita oleh salah satu komedian kita, oleh Pak Pepeng, salah satu komedian Indonesia. Pak Pepeng ini terkenal loh dulu, Nak, ya. Nah, ini dia menderita di bagian pengerasan pembuluh nadi, bagian tangan, ya. Nah, ini sklerosis ini adalah penyakit yang langka. Langka penyakit ini. Jadi tidak semua orang kena penyakit sklerosis, ya. Varises. Orang menderita varises? Ada yang tahu? Tunjuk. Saya, Bu. Rehan, ayo Rehan. Penyebabnya karena tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Ya, biasanya terjadi di bagian kaki. Nah, itu kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya itu? Karena apa, anak-anak? Terlalu lama berdiri lama, kemudian kalian duduk, kalian tekuk. Nah, itu penyebab terjadinya varises karena pelebaran pembuluh balik vena di bagian betis menyebabkan bergumpal, ya, mengumpal, kemudian terjadilah varises. Ya. Ya. Baik. Kemudian apa saja lagi sih yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan peredaran darah itu? Coba yang tunjuk tangan. Ambeien, Bu. Ambeien. Oh iya. Hania. Apa Hania? Anemia, Bu. Ambeien, apa lagi? Anemia, Bu. Potensi. Kemudian setelah itu penyebab
saja penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia? Nih, coba nomor 1. Nah, coba Isfara. Apa Isfara? Penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, Isfara. Yuk. Ikan saluran pembuluh darah. Disebabkan faktor usia. Iya, kemudian siapa lagi? Hania, coba Hania. Hania. Karena pola hidup yang tidak sehat. Betul, pola hidup yang tidak sehat. Siapa lagi? Rizka? Rizka, ayo baca lagi Rizka. Apa lagi? Penyumbatan pembuluh darah dalam jantung disebabkan Oleh lemak. lemak. Iya, betul. Penyumbatan pembuluh darah dalam jantung disebabkan oleh lemak. Ya, mau membacanya? Mahira. Ayo, Mahira, baca Mahira. Penyebabnya terbentuknya Plak atau kerak di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Kemudian nomor 4. Ayo. Terlalu lama berdiri atau duduk terlalu lama. Oh iya, betul. Kekurangan zat hemoglobin Dan besi, ya. Kekurangan hemoglobin dan besi. Tuh. Nah, itu kira-kira zat besi itu dapat dari apa ya? Ayo, siapa tahu? Didapat dari mana makanan yang mengandung zat besi? Ayo, siapa tahu? Makan dan sayuran, Bu. Betul. Siapa yang jawab? Rehan ya? Betul. Terdapat pada sayur-sayuran. Itu makanya kalian dianjurkan harus banyak makan sayuran dan buah-buahan ya nak ya. Mahira, mana Mahira? Apalagi Mahira? kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, dan obesitas. Betul. Kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, sama obesitas ya. Nomor 7. Saya Bu. Saya Bu. Faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Merokok, makanan asin berlebih, dan memakan mengandung natrium. Iya, betul. 9. Nomor Genetik darah disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. betul. Kemudian nomor 10. Siapa lagi? Sensitisasi Nah, sensitif. Nah, sekarang bagaimana sih usaha pencegahannya? Nah, untuk kita mencegah agar tidak terjadi gangguan pada organ peredaran darah kita, salah satu caranya adalah makan makanan yang bergizi. Contohnya, apa makanan-makanan yang bergizi? Buah-buahan. buah-buahan, sayur-sayuran. Betul. Jadi makanlah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, antara lain ya nak ya. Nah, kemudian apalagi olahraga yang teratur. Nah, jadi kalau sudah makan, kalian itu jangan langsung tidur. Ya, tidak baik. Kebiasaan buruk dihindarkan ya. Jadi kalian itu kalau olahraga itu sebisa mungkin setiap hari. Cukup 5 atau 10 menit sampai 15 menit. Tapi teratur tiap hari olahraganya ya. Nah, gitu. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Nah, tidur dan istirahat yang cukup. Jangan begadang. Begitu maksudnya ya. Jangan begadang. Kemudian apa lagi? Menghindari makanan yang berlemak. Nah, tidak baik ya. Kalau dikonsumsi terus kontinu tidak baik. Kemudian bisa ada lagi tidak minum minuman keras ataupun mengandung alkohol ya. Nah, darah dan kesehatan jantung, kamu dapat mengikuti kegiatan olahraga bela diri pencak silat atau kegiatan olahraga lain di sekolah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, aliran darah kamu akan lancar. Nah,
Bisa, kalian bisa ikuti olahraga apapun itu, pencak silat, karate, atau olahraga basket, olahraga sepak bola, ya, yang kegiatannya positif, ya, yang bisa untuk kesehatan, menjaga kesehatan peredaran darah kita, ya. Kemudian manusia tidak selalu bugar setiap saat. Manusia itu pasti pernah mengalami lelah atau capek. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya pekerjaan, kurang makan makanan yang bergizi, kurang berolahraga. Ya. Nah, sebagai manusia, kita perlu untuk mengendorkan pikiran, ya, tidak semata-mata kita bekerja terus, belajar terus, ya, tetapi kita perlu juga mengendorkan pikiran dalam otak kita, jadi tidak tegang, ya. Nah, dengan apa? Dengan mencari hiburan sejenak, misalnya dengan bermain pantun. Pantun itu banyak jenisnya. Untuk menghilangkan lelah atau capek, kita bisa memilih bermain pantun jenaka atau pantun jenis lainnya yang berisi hiburan dan bertujuan untuk menghibur diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu fungsinya kita bermain pantun. Jadi, bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat pantun? Nah, ini Ibu kasih tahu kalian. Kemarin sudah kita pelajari juga bahwa langkah-langkah dalam membuat pantun. Nah, langkah-langkah dalam menulis pantun yang baik dan benar. 1. Tentukan topik atau tema pantun. Kemudian, kalian pilih jenis pantun yang akan kalian buat. Nah, bisa kalian tulis dahulu isi pantunnya, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Sedangkan kalau baris ke-1 dan kedua itu adalah sampiran, ya. Pantun berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Cara menentukan pesan atau amanat pantun adalah sebagai berikut. 1. Membaca isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat, yaitu pada isi, ya. Kemudian memahami isi pantun. Apa sih isi pantun itu? Nah, kalian bisa membaca dari isi pantun yang dari baris ketiga dan keempat. Kemudian menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa sendiri. Pantun, anak muda berlari gesit, badan kuat, bertubuh besar, berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, apa sih isinya? Berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Maknanya apa? Maknanya tentang manfaat berjalan kaki bagi kesehatan tubuh. Oke, kemudian, nah ini, bacalah pantun berikut. Di sekolah belajar berhitung terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Siapa yang bisa makna dari pantun ini? Iya. Sekarang tugas kalian anak-anak, kalian tuliskan gangguan-gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Kemudian nanti kalian presentasikan gangguan kesehatan pada organ manusia itu sudah nanti bentuk dalam bentuk sederhana. Ada nanti Ibu kasih tugasnya ada pada sudah Ibu kirimkan ke dalam WA group. Pantun kreasi sendiri. Temanya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian galilah amanat yang tercantum dalam pantun tersebut, ya. Tugas kalian ada pada LKPD. Terima kasih. Presentasikan satu orang saja karena waktu kita nggak cukup lagi. Oke, siapa yang mau angkat tangan? Ilham, ya. Organ peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu faktor non-keturunan. 1. Anemia. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. 4. Kanker darah atau leukemia. 5. Jantung koroner. Faktor keturunan. Ya. 3. 2. Thalassemia. Bagus, ya. Lagi, baiklah. Untuk tugas, kalian presentasikan nanti kirim ke WA, ya, ke WA grup, ya. Kemudian,
kalian selesaikan evaluasi di Google Form ya. Ibu kirimkan di WA Group. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita baiknya berdoa dulu. Akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke. Nah, selesai pembelajaran hari ini anak-anak ya. Kesimpulannya apa kita harus belajar tentang gangguan organ peredaran darah ya. Kemudian apa-apa yang menjadi penyebabnya. Nah, itulah anak-anak hari ini ya. Pembelajaran Ibu akhiri. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran daring hari ini anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.